Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di aplikasi Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi aksi nyata melakukan asesmen diagnostik pada topik asesmen SD atau paket A. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen itu ada dua jenis. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua adalah asesmen non-kognitif. Nah, pada kali ini saya akan mencoba merancang asesmen diagnostik kognitif. Pertama-tama, kita harus tahu dulu mengapa asesmen diagnostik itu dilaksanakan, untuk apa manfaatnya, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa alasannya kenapa kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Kita menyadari bahwa murid kita itu sangat beragam sekali, baik dari segi kebutuhan, kemampuannya, latar belakangnya, pengalaman belajarnya, dan tingkat kematangannya. Oleh karena itu, disinilah manfaat asesmen, baik bagi kita sebagai guru dan juga bagi murid. Dalam melaksanakan asesmen diagnostik ini, guru juga dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan tepat. Jadi, dengan dilaksanakan asesmen diagnostik, maka kita sebagai guru tentunya dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan tepat. Bapak dan Ibu guru hebat, lalu apa pentingnya asesmen diagnostik? Pada dasarnya, asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Asesmen bukan sekedar memberi nilai bagi murid, melainkan juga sebagai proses memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksikan praktik mengajar yang dilakukan. Jadi sekali lagi, asesmen diagnostik manfaatnya bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk kita sebagai guru. Bapak dan Ibu guru hebat, apa tujuan asesmen diagnostik? Yang pertama, untuk mengetahui kompetensi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui kekuatan siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan siswa. Hasil asesmen diagnostik digunakan guru sebagai rujukan untuk 1. Pengaturan kelompok belajar, pembagian peran dalam kelompok, memperbanyak bahan ajar seperti dengan visual dan teks, dan yang terakhir, bimbingan bagi yang belum mencapai. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya adalah tahapan penyusunan asesmen diagnostik. Ada 6 tahapan dalam penyusunan asesmen diagnostik. Yang pertama, menganalisis rapor murid di tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kita dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kompetisi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen untuk mengukur kompetensi murid, seperti halnya unjuk keterampilan, checklist tes hasil observasi, dan lain-lain. Yang keempat, menggali informasi tentang murid. Dalam hal ini menyangkut latar belakang keluarga murid, motivasi murid, minat dan sarana prasarana belajar murid.
Yang kelima, melaksanakan asesmen dan mengolah hasil. Dan yang keenam, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik itu bisa kita lakukan yang pertama pada minggu-minggu awal tahun ajaran, dan yang kedua di awal pembahasan materi yang baru. Selain itu, asesmen diagnostik dilakukan pada kompetensi yang dirasa penting diketahui guru dari awal. Jadi, tidak harus semua kompetensi kita lakukan asesmen diagnostiknya. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini yang pertama saya akan melaksanakan persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik. Dalam hal ini matematika kelas 4 bilangan 1. Persiapan mencakup 3 langkah. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen. Dan yang ketiga, menyusun soal. Dalam membuat rencana pelaksanaan asesmen, tahapan kegiatannya. Yang pertama, menentukan kelas. Tadi sudah saya sebutkan, di sini adalah murid kelas 4. Dan yang kedua, menentukan pelajaran, yaitu matematika tentang bilangan 1. Kemudian dalam identifikasi materi asesmen, apa yang perlu dipahami dan pengetahuan serta keterampilan apa saja yang harus dikuasai oleh murid kelas 4 sekarang. Kemudian yang terakhir, dalam hal menyusun soal, di sini disajikan sebuah soal cerita yang memerlukan olah pikir dan keterampilan dari murid kita. Bapak dan Ibu guru hebat, tes diagnostik matematika SD kelas 4. Tentunya tes ini disajikan buat murid kita yang sekarang duduk di kelas 4. Dan hal ini untuk memastikan kesiapan murid kita untuk bisa belajar matematika dengan mudah nantinya. Mudah-mudahan tes diagnostik ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru hebat dalam mempersiapkan diri mengajarkan matematika di kelas 4. Bapak dan Ibu guru hebat, inilah contoh soal cerita matematika sebagai asesmen diagnostik. Permasalahan yang pertama, perhatikan sebuah mobil odong-odong yang kapasitasnya 550 kg. Mobil odong-odong ini juga hanya memuat 8 orang. Di dalam mobil odong-odong ini sudah ada 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Pertanyaannya, berapa sisa kapasitas mobil odong-odong tersebut? Biar mudah, kita melakukan pengurangan susun ke bawah. Diketahui, kapasitas mobil odong-odong adalah 550 kg. Sedangkan di dalam mobil odong-odong itu sudah ada 5 orang dengan jumlah berat 380 kg. Jadi, 550 kg dikurangi 380 kg sama dengan 170 kg. Andi, Rosa, dan Juni akan naik odong-odong tersebut, di mana Andi mempunyai berat 95 kg, Rosa 83 kg,
berat dari Andi, Rosa, dan Joni adalah, biar mudah, kita melakukan penjumlahan susun ke bawah. 95 kg ditambah 83 kg ditambah 35 kg sama dengan 213 kg. Permasalahan yang kedua, apakah ketiga orang ini bisa naik mobil odong-odong? Diketahui bahwasannya sisa kapasitas mobil odong-odong ini adalah 170 kg, sedangkan berat ketiga orang ini adalah 213 kg. Jadi, ketiga orang ini jika bersama-sama naik mobil odong-odong jelas tidak bisa. Bapak dan Ibu guru hebat. Permasalahan yang ketiga, siapa yang bisa naik mobil odong-odong dari ketiga orang ini? Sedangkan kapasitas mobil odong-odong tersisa 170 kg. Jika Andi dan Rosa yang naik, berarti jumlah 178 kg. Dari hasil penjumlahan, berat badan Andi 95 kg dan berat badan Rosa 83 kg. Jadi, Andi dan Rosa tidak bisa naik bersama-sama. Kemudian, jika Andi dan Joni itu jumlah beratnya 130 kg. Dari berat badan Andi 95 kg ditambah berat badan Joni seberat 35 kg sama dengan 130 kg. Jadi kalau Andi dan Joni bisa naik odong-odong. Kemudian bagaimana dengan Rosa dan Joni jika mereka berdua yang naik odong-odong? Diketahui Rosa 85 kg dan Joni 35 kg. Jadi kalau dijumlah 120 kg. Jadi Rosa dan Joni pun bisa naik odong-odong. Jadi yang bisa naik mobil odong-odong tersebut cuma 2 orang, antara Andi dengan Joni dan Rosa dengan Joni. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian contoh sederhana dalam melakukan asesmen diagnostik. Ingat, setiap murid di kelas mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka asesmen diagnostik perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid itu sendiri. Terus belajar Bapak dan Ibu guru hebat untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jangan lupa berikan umpan balik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.